Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Ketemu lagi anak-anak, memasuki tengah semester kedua. Kali ini kita akan membicarakan tentang persuading, consoling, soothing. Sebenarnya convincingnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Akan tetapi ini saya masukkan lagi karena pada semester yang lalu sebenarnya ini sebuah kesatuan. Convincing and persuading itu sebuah kesatuan. Sekarang kita pisah, kita akan lebih cermati perbedaan keduanya itu sebenarnya seperti apa, persamaannya juga seperti apa. Oke. Pertama, when, kapan convincing itu dipakai. Maksudnya kapan menggunakan atau kita menggunakan yang dimaksud dengan convincing itu kapan. Yakni ketika harus meyakinkan akan pentingnya sesuatu. Kalian bisa buka juga di slide sebelumnya. Ini saya ambil dari slide materi sebelumnya, materi tentang convincing. Saya ingatkan lagi bahwa ini biar kita membuka wacana yang sama. Jadi ketika meyakinkan akan pentingnya sesuatu, kenapa harus itu, kenapa harus dilakukan, dan seterusnya. Memberikan kebenaran, meyakinkan tentang fakta sebuah hal yang benar dalam kacamata si orang yang meyakinkan terhadap orang yang diyakinkan. Terus kemudian contohnya misalnya ketika harus meyakinkan akan pentingnya sesuatu, kalau dalam dunia kalian tindakan medis dan atau pentingnya melakukan sesuatu dan mengkonsumsi sesuatu sehingga orang pasien mau melakukannya. Sehingga ini berarti kan efek. Sehingga ini efek. Yang kita lakukan ketika convincing itu adalah membuka keyakinan bahwa hal tersebut adalah benar atau membuka bahwa hal tersebut meyakinkan. Ya, contoh bagaimana meyakinkan orang pada masa ini kan keharusan tidak bepergian, berkerumun, mencuci tangan, jangan jaga jarak dan memakai masker. Kita baru memberikan keyakinan tentang hal-hal tersebut bahwa itu benar untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Terus kemudian kita sekarang bicara persuading. Kapan kita bicara persuading? Jadi convincing itu meyakinkan, persuading itu kita cermati dulu. Kita harus meyakinkan akan pentingnya ketika harus meyakinkan pentingnya sesuatu. Sama kan? Ketika harus meyakinkan akan pentingnya sesuatu sebuah tindakan sama. Ini sebenarnya kalau dalam materi sebelumnya dianggap sama maksudnya sebenarnya perbedaannya sangat tipis. Perbedaannya adalah di sini bahwa ketika convincing itu meyakinkan kebenaran, meyakinkan bahwa ini penting, meyakinkan bahwa ini harus dilakukan atau tidak dilakukan. Tetapi persoalan orang itu mau percaya atau yakin atau tidak, kita hanya pada batas untuk meyakinkan. Sedangkan kalau persuade, to persuade itu membujuk, meyakinkan orang untuk melakukan sesuatu, melakukan tindakan. Jadi bukan hanya memberikan keyakinan, tetapi memberikan bujukan agar dia mau melakukan sesuatu. Oleh karena itu pun bagian darinya adalah juga meyakinkan. Ini sekarang misalnya secara gampang perbedaan convincing, persuading. To convince, tindakan menjadikan seorang lain percaya dengan sepenuhnya akan kebenaran sesuatu. To persuade, tindakan membujuk seorang yang lain untuk melakukan sesuatu dengan memberikan alasan atau penjelasan keyakinan. Perhatikan ya, kekuatannya perbedaannya ada di tindakan menjadikan seorang percaya dan tindakan membujuk orang. Dan untuk membujuk orang itu harus menjadikan dia percaya. Itu perbedaan antara to convince and to persuade. Ini contohnya. Perhatikan. Nah, to convince ini contoh. I can assure. Kalian masih ingat beberapa ekspresi yang saya jelaskan di convincing, bagian to convince itu salah satunya. I can assure you that the virus is real. Its existence is crystal clear. It's crystal clear. Masih ingat ya bahwa itu sangat benar, bahwa itu nyata seperti itu. It is so small that can easily get into your body through your respiratory organs. You just breathe and the virus gets in if it's not more than 1 meter from your nose. Jadi cukup Anda buka mulut, cukup Anda bernafas dan virus itu bisa masuk. Itu loh, bahwa virus ini itu nyata, virus ini jelas-jelas adanya. Dia sangat kecil dan dapat mudah sekali masuk ke dalam diri Anda melalui saluran pernafasan. Sehingga jika Anda bernafas dengan normal dalam jarak 1 meter, jika ada virus itu dengan easily akan masuk ke diri Anda. Nah, kemudian bagaimana dengan
Persuading. Ini contoh yang sama. Saya gunakan beberapa ekspresi yang sama di atas, tapi perbedaannya akan di bagian bawah. They are so small and flying around you. They could get into your body as easy as ABC. Ini idiom untuk menjelaskan bahwa sangat mudah, as easy as ABC. They are so small. Mereka itu sangat kecil dan terbang di sekitaran Anda. Mereka, virus-virus ini bisa masuk ke badan Anda itu dengan sangat mudah. As easy as ABC. Just breathe and they can get in so easily. Anda cukup bernafas dan mereka masuk ke dalam diri Anda dengan sangat mudahnya. Nah, ini bagian perhatian. Are you sure you don't want to wear mask which can protect you until 90% based on research ya. Jadi, apakah Anda yakin bahwa Anda tidak ingin menggunakan masker yang bisa melindungi Anda sampai ke tingkat 90%? Bahwa uji klinis menunjukkan bahwa masker yang standar itu tingkat presisinya menjaga kontak virus masuk dari jalur pernafasan itu sampai level 9%. Kalau masker scuba itu kan dilarang, itu 5% kurang. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa yang satu itu meyakinkan, kemudian tentang kebenaran akan sesuatu, sedangkan yang kedua itu membujuk dengan keyakinan. Jadi ini perbedaannya. Nah, ini beberapa ekspresinya. Contohnya, are you really sure you couldn't bla 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 bla. Are you really sure you couldn't, untuk memotivasi, meyakinkan, membujuk melakukan sesuatu. I really think it would be a pity if we didn't. Ekspresi ya tidak perlu diartikan sedetailnya sebenarnya, tapi intinya sama, untuk meyakinkan orang melakukan sesuatu. Are you quite sure you won't consider? Are you quite sure you won't consider wearing mask? Itu sama seperti tadi. Terus kemudian can I persuade you to? Nggak bisakah saya membujuk Anda untuk? Nah, let's join, let's do it, let's wear mask, let's stay at home. Nah, seperti itu. Just this once. Cukup kali ini saja, cobalah. How I can persuade you to? Bagaimana saya bisa membujuk Anda untuk? Won't you? Masih ingat saya jelaskan, won't itu singkatan dari will not. Won't you bla 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 please? Won't you wear mask please? Tidakkah Anda ingin memakai masker? Tolong. Why don't you? Kenapa Anda tidak? Not even for me, for my sake. Misalnya ini lebih dekat, misalnya suami ke istrinya misalnya, atau sebaliknya. Bahkan tidak untukku, untuk anak kita misalnya, seperti itu. Itu beberapa ekspresi. Nah, sekarang bagian dari materi pertemuan sekarang adalah consoling and soothing. Consoling dan soothing itu sebenarnya istilahnya gampang. Jadi menenangkan, memberikan ketenangan, memberikan nentrem ke hati dalam bahasa Jawanya. Jadi bagaimana orang itu misalnya dia down karena penyakit, atau dia down karena masalah-masalah psikologis, sehingga kita butuh sebagai perawat atau sebagai dokter itu to console and soothing. Jadi meredakan amarah, bukan amarah, duka, ketidakyakinan akan sesuatu dan sebagainya. Dia menenangkan. So, ketika pasien menghadapi tekanan mental dan psikologis atau kegelisahan atas sebuah kejadian, misalnya, maaf ini contoh, misalnya pasien yang diperkosa atau hal-hal yang berat yang diterima oleh pasien, terus pasien yang merasa dia nggak bisa sembuh, terus menenangkan pasien, memberikan kenyamanan pikir, mengurangi kesedihan atau penderitaan, penguatan jiwa, psikologis. Ini definisi-definisi tentang consoling, soothing. Bagaimana kita memberikan ketenangan dari tindakan bicara terhadap pasien. Nah, ini beberapa ekspresi consoling and soothing. I'm sorry to hear that. Misalnya disampaikan, kalau sudah seperti ini berarti dia berduka atas kejadian yang ditimpa oleh si pasien. Dia mengawali dengan itu. I wish I could take your pain away. Andai saja saya bisa menggantikan untuk mengambil rasa sakit yang Anda derita sekarang misalnya. I'm saddened to hear about. Ini kita nggak bicara masalah lebay. Ini this is not about lebay ya. Ini memang ekspresinya seperti I'm saddened to hear about your loss of bla 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 misalnya. Nothing I say can change what happened, but if I misalnya kemudian we, or ini diganti. Ini ekspresi sentence. Jadi bisa pakai I, bisa we, tergantung konteks pronounnya, kata gantinya. Siapa subjek
yang terlibat di dalamnya. Trust me, this is not the end of the world. You're not alone. We bla bla bla. Ini hanya ekspresi-ekspresi, dan kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang lain untuk menenangkan pikiran pasien. Ingat, ketika menghadapi hal-hal seperti itu, biasanya yang sering salah itu misalnya menghadapi pasien yang misalnya tadi habis kejadian dia diperkosa dan lain sebagainya, kita memberikan pelayanan tidak bagus, membuka percakapannya tidak tepat, memberikan bahasanya tidak bagus, maka kita harus berempati. Kemudian misalnya ada pasien yang kehilangan anggota badannya. Kehilangan anggota badan itu sesuatu yang besar loh, bukan sesuatu yang mudah. Misalnya kehilangan satu kaki dan seterusnya. Dan kita bagaimana menangkannya itu dengan memberikan kekuatan bahwa kita masih punya, misalnya satu kaki hilang, kita masih bisa mengenalkan bahwa kita masih punya satu kaki yang lainnya. Pasien masih punya satu kaki yang lain. Bukan mengatakan bahwa ya bagaimanapun ya sudah takdir. Misalnya seperti itu, tidak sesederhana itu. Meskipun itu benar, tetapi dalam konteks komunikasi that's not right, itu kurang tepat. Jadi ini beberapa ekspresi bagaimana menenangkan, mencermati pada apa yang dirasakan pasien dulu, kemudian baru menunjukkan bahwa masih ada hal-hal positif yang dimiliki. Oke, itu bagian dari materi-materi yang kita pelajari pada pertemuan setelah tengah semester ini. Nanti pekan depan kita masih akan ketemu materi selanjutnya. Nah, kalau kalian ingin mengikuti, seandainya tidak sempat saya share, subscribe materi-materi yang ada di sini. Nanti mungkin akan berbeda, ada di Poltekkes, ada di bahasa Inggris dan seterusnya. Tetapi ini materi-materi yang selama online saya masukkan di sini. Jika ada pertanyaan seperti biasanya, nanti kita bahas di grup WhatsApp. Jika masih memerlukan saya untuk mengisi kelas langsung online, saya akan mengisi seperti biasanya. Sehingga it's no problem, it is just as you wish, seperti yang kalian harapkan, bahwa hal seperti ini bisa diputar dan bisa kalian cermati lagi, kalian bisa memperhatikan lagi materi-materinya, dan kalian bisa menambah. Tadi masih saya kasih titik-titik, itu berarti masih ada hal-hal yang lain yang tidak semuanya bisa saya tulis, karena ekspresi-ekspresi itu bisa sangat beragam. Tapi inti dari persoalannya sudah saya jelaskan. Bagaimana meyakinkan orang untuk melakukan sesuatu, bagaimana menenangkan pikiran dan meredakan rasa sakit seseorang yang di sini adalah pasien, dan itu sudah kita bahas semua. Sekian dari saya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.